Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, di video hari ini kita lagi-lagi akan full melakukan updates mengenai beberapa chart yang terkorelasi terhadap Bitcoin. Dan juga tentunya di akhir video kita bakalan bahas secara spesifik kira-kira apa yang sedang terjadi di Bitcoin secara price action dan kira-kira apa yang bisa kita expect untuk beberapa waktu mendatang. So, stay tune terus sampai akhir video. Sekarang kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,58 triliun dolar atau naik sekitar 0,33%. Kalau misalnya kita lihat top 10 coin sendiri, sebenarnya keadaannya mix dan dominan justru berwarna merah ya, tetapi penurunannya rata-rata nggak terlalu signifikan, hanya kurang lebih 0, sekian persen hingga kurang lebih 5%. Sisanya mengalami kenaikan, ada yang 8 sampai 14%. Nah, dan menjadi top performer hari ini adalah Avalanche dengan kenaikan 14,46% menuju 42,11 dolar. So, itu adalah outlook sementara untuk beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke chart. Nah, teman-teman, sebelum kita membahas seputaran Bitcoin, tentunya kita harus membahas terlebih dahulu dua chart yang sering banget kita lakukan updates setiap kali kita melakukan video full mengenai chart. Nah, pertama adalah dollar index. Jika teman-teman perhatikan, dollar index untuk sementara sudah sesuai dengan apa yang kita bahas selama berbulan-bulan terakhir. Sekali lagi saya ingatkan bahwa saya pribadi merasa yang kita lihat di sini adalah pengulangan dari yang pernah kita lihat sebelum-sebelumnya, sell off, fake out, sell off, sell off, fake out, sell off. Dan ini adalah menurut saya hal yang serupa. Makanya kenapa saya sampaikan bahwa saya pribadi merasa bahwa dolar index harusnya dalam beberapa bulan ke depan itu bakalan trending down dan berpotensi untuk membentuk lower low baru. Dan kita akan kemungkinan kembali nge-retest ke area trendline besar di sini yang sudah menahan dolar index dari 2011 kemarin, teman-teman. Jadi kurang lebih sudah 1 dekade. Jadi ini adalah sebuah trendline yang harusnya bakalan sangat powerful. Dan ketika nyampe ke area tersebut, kita wajib berhati-hati tentunya. Tetapi menurut saya, nyampe ke area trendline ini pun sudah cukup untuk membuat Bitcoin dan juga stock market Amerika Serikat untuk berada di all-time high barunya. Karena jika kalian perhatikan sebelum-sebelumnya, beberapa cycle sebelumnya, seperti contohnya di 2020 saja, kita melihat dolar index itu drop kurang lebih hanya 13%. Tetapi itu udah mampu untuk membuat Bitcoin jebol ke all-time high yang baru. Oke? Sedangkan yang kita lihat sekarang, itu berapa persen? Kemarin sempat menyentuh sudah hampir 13%. Dan ada potensi kita menurun sampai kurang lebih 16%, teman-teman. Jadi bagi saya itu harusnya akan cukup untuk membuat Bitcoin dan kawan-kawan ke all-time high yang baru, diikuti juga stock market Amerika Serikat. Nah, tapi untuk sementara memang yang kita lihat adalah ada semacam rebound yang terlihat di sini. Karena kita kemarin sempat menyentuh ke area trendline, teman-teman, yang cukup direspect oleh dollar index dan kita menghasilkan bounce yang lumayan signifikan dari sana. Oke, tetapi ini tidak mengubah fakta bahwa kita sudah berhasil untuk breakdown dari area major support dan harusnya sekarang akan kita kembali flip menjadi area resistance. Dan sebelum kita mampu untuk kembali break di atas area tersebut, maka saya consider semua yang kita lihat di sini hanyalah sebuah pullback untuk penurunan lebih lanjut. Contohnya seperti apa? Contohnya sangat simple dan baru-baru saja kita lihat juga kemarin di malah di 2023 juga, di bulan Juni kemarin, kita melihat ada sell off, oke? Diikuti ada konsolidasi. Baru kita breakdown lagi. Nah, ini adalah konsolidasinya menurut saya. Sell off, ini adalah konsolidasinya. Dan memang, tidak bisa dipungkiri, ini bisa bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama. Kalau misalnya kita ukur saja di sini, itu adalah, di daily aja teman-teman ya, biar lebih gampang kita ngitungnya. Aduh, susah ya. Ini weekly, sorry. Oke, ini daily. Jadi, kalau misalnya kita ukur di sini, teman-teman, kita ranging kurang lebih 2 minggu sebelum pada akhirnya kita start untuk kembali drop. Oke? Dan namanya konsolidasi itu bisa jauh lebih panjang daripada ini. Jadi nggak usah heran kalau misalnya kita berminggu-minggu
ke depan masih akan sideways di dollar index. Menurut saya masih wajar saja. Dan sekarang kita sudah 9 hari melihat ada konsolidasi tersebut. Saya rasa untuk 2 minggu ke depan kita masih bisa melihat dollar index untuk melakukan konsolidasi di sini. Dan sebenarnya semakin panjang konsolidasi yang kita lihat di sini itu adalah berita baik. Karena biasanya konsolidasi yang panjang akan menyebabkan penerusan tren yang lebih panjang juga. Sehingga kalau misalnya kita lihat hal ini terjadi selama beberapa minggu ke depan, maka kita bisa expect mungkin di bulan Januari atau Februari tahun 2024, dollar index akan start untuk kembali mendapatkan drop berikutnya ke bawah. Nah, tentunya semua skenario datang dengan yang namanya invalidasi, teman-teman. Nah, invalidasi untuk skenario yang ini adalah apabila, teman-teman, kita bisa melihat dollar index untuk kembali break di atas area 106 di sini dan start untuk konsolidasi, maka kita bisa mengatakan bahwa skenario di mana kita akan drop ke lower low baru dari sini itu terinvalidasi. Dan ini justru bukan berita baik menurut saya, karena kalau itu yang kita lihat, maka berarti dollar index masih pengen untuk mendapatkan higher high yang baru, minimal kembali ke area 108. Yang kalau mampu kita break, ini adalah petaka, teman-teman, karena kemungkinan dolar indeks bakalan kembali ngeretest ke area high terakhir atau bahkan menembus ke area higher high baru di sekitaran area 117 di sana. Tapi bagi saya itu adalah skenario yang secara persentasenya masih sangat kecil untuk terjadi. Untuk sementara yang paling dominan persentasenya atau paling besar persentasenya itu terjadi ke dolar indeks berikutnya adalah konsolidasi dan kemudian start untuk roll over kembali ke bawah. Atau menurut saya yang mempunyai chance lumayan besar juga adalah kalau misalnya kita kembali ngetes ke area di sini sebelum pada akhirnya kita start untuk roll over. Saya melihat skenario yang paling kecil persentasenya terjadi adalah kita kembali ke area high terakhir di 114 di sini atau bahkan menembus ke area high baru. Ini menurut saya persentasenya masih sangat kecil untuk terjadi. Oke. Jadi untuk dolar index so far so good, tapi untuk beberapa minggu ke depan kita kemungkinan akan start untuk konsolidasi terlebih dahulu. Kemudian mungkin baru bulan Januari, Februari kita akan kembali start untuk melihat dollar index roll over ke bawah. Kemudian untuk stock market Amerika Serikat, teman-teman. Saya wakili saja dengan S&P 500. Karena kalau kita lihat sekarang, Nasdaq pun pergerakannya sama aja gitu ya. Keduanya di sini, Nasdaq dan juga S&P 500 itu sudah melakukan hal yang menurut saya sangat krusial. Terutama S&P 500. Adalah kita sudah mampu untuk breakout dari salah satu area yang menurut saya menjadi hadangan terakhir untuk S&P 500 mendapatkan retest kembali ke all time high barunya. Ini adalah area resistance terakhir, teman-teman. Garis merah ini. Dan kita sudah sekarang breakout di atas area resistance tersebut. Nah, step berikutnya yang mau kita lihat terjadi adalah semacam konsolidasi kecil di atas area ini. Mungkin contohnya seperti ini. Oke. Bisa saja contohnya seperti ini. Bisa aja modelnya seperti ini. Ya kan? Konsolidasi intinya untuk menunjukkan bahwa kita akan mendapatkan pattern continuation ke atas. Dan kalau itu yang kita lihat, menurut saya tidak akan ada lagi hadangan bagi S&P 500 untuk ngeretest ke area all time high terakhir di 4.816 atau bahkan breakout di atas area tersebut dan menuju ke area kurang lebih 5.000. Itu menurut saya akan menjadi next target karena itu akan menjadi angka psychological level, teman-teman. Dan kita tahu sekali lagi bahwa setiap kali S&P 500 itu mendapatkan koreksi yang cukup panjang, diikuti kemudian kembali ke area all time high-nya, biasanya beberapa bulan berikutnya kita akan melihat Bitcoin juga mendapatkan rally yang serupa. Nah, jika kita berasumsi bahwa S&P 500 akan terkonsolidasi selama beberapa minggu ke depan di sekitaran area di sini, baru start mungkin mendapatkan all-time high baru di bulan Januari tahun 2024, maka kita bisa expect bulan April atau bulan Mei, Bitcoin baru akan start untuk mendapatkan rally kencengnya lagi ke atas, mungkin menuju ke all-time high yang baru. Dan itu juga anehnya bertepatan, teman-teman, dengan halving. Halving seingat saya itu di April 2024. Jadi semuanya bertepatan nih, teman-teman. Apakah hanya kebetulan? Apakah ini udah settingan dari para pemain besar? Who knows? Tapi yang kita tahu di Bitcoin sendiri, sekarang kita bakalan bahas spesifik Bitcoin. Untuk Bitcoin sendiri, so far kita masih melihat dia mampu untuk maintain di atas area major support yang sudah kita berhasil break, yaitu adalah area 42 sampai 40 ribu dolar. Dan
kalau misalnya kita perhatikan katalisnya yang mendorong Bitcoin bisa sampai ke area ini, terutama ada dua hal. Spot Bitcoin ETF, halving. Dan jika keduanya ini kita sudah lalui, harusnya cepat atau lambat kita akan melihat Bitcoin ke area all-time high. Jadi semua yang kita bahas dari berbulan-bulan terakhir, so far masih sesuai, teman-teman, masih on track. Kita masih melihat dollar index itu trending down. Kita melihat S&P 500 sudah mendekati all-time high. Kita juga melihat Bitcoin sekarang sudah mampu untuk break dari area major resistance yang harusnya sekarang akan kita flip menjadi area support. Ya, walaupun kalau misalnya kita lihat dari chart daily-nya, sebenarnya ada sebuah berita yang tidak terlalu mengenakan gitu ya, atau tidak terlalu positif. Adalah kalau kita lihat candle daily terakhir, itu adalah sebuah bearish candle dengan body yang cukup panjang di sini, cukup tebal, menunjukkan bahwa ada selling pressure yang besar di sana. Ya, kita nggak bisa pungkiri bahwa ini juga sedikit banyak didukung oleh semacam long squeeze yang menyebabkan kita kemarin sempat menyentuh ke sekitaran area $40.000. Tetapi teman-teman, yang perlu kalian ketahui sekali lagi adalah bahwa hal ini sebenarnya bukan hal baru yang terjadi ke Bitcoin ketika kita berada di bull market. Di bull market sebelum-sebelumnya pun, kalian pasti sudah tahu juga bahwa di pertengahan jalan kita selalu akan mendapatkan koreksi dan kadang-kadang koreksinya itu secara persentase tidak kecil. Ada yang belasan persen, ada yang 20-an persen, ada yang bahkan sampai 30-an persen. So, apa yang kita lihat di sini sebenarnya bukan hal yang baru dan juga bukan sebuah hal yang menurut saya perlu kita terlalu khawatirkan. Ini adalah koreksi yang wajar, kurang lebih 10%, dan sekarang kita masih bertahan di atas area support. So, kenapa kalian harus panikan gitu setiap kali Bitcoin akan melakukan koreksi? Untuk sementara teman-teman, saya masih merasa bahwa buyers kemungkinan akan mencoba untuk mendorong harga di atas lagi 42.000 dari sini. Jika kita zoom in ke time frame yang lebih kecil, maka kita bisa melihat bahwa kemarin itu kita sempat membuat area lower low baru, teman-teman, di sini. Tapi kemudian mendapatkan ada rebound yang sangat kencang, dan kalau kita masuk ke time frame yang sangat kecil, katakanlah 5-minute chart, sebenarnya ini ada peluang setup. Ini saya sampaikan di video kemarin. Apabila teman-teman menemukan ada peluang setup di sekitaran area di sini, maka itu menurut saya worth it untuk diambil. Tetapi saya rasa sebagian besar dari teman-teman kemungkinan tidak akan mendapatkan setup di sini, karena ini sepertinya subuh tadi teman-teman setupnya. Atau enggak tadi pagi-pagi banget gitu. Dimana kita mendapatkan ada kalau bisa kalian tebak di sini, apa? Inverse, head and shoulder. Oke. Jadi ini adalah setup kalau misalnya teman-teman jeli, kalau saya pribadi jujur saya tidak sempat masuk, teman-teman. Tapi ya apa mau dikata, kalau memang nggak dikasih setup berikutnya ya berarti bukan rezeki. Sesimpel itu, teman-teman. Jangan dipaksakan lagi untuk masuk. Atau kalian melihat di sini sebagai bull flag. Ini juga bisa kalian manfaatkan. Ada dua setup sebenarnya yang kita bisa lihat dari sana. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya adalah, what's next for Bitcoin? Gitu kan? Apa yang terjadi berikutnya ke Bitcoin? Nah, untuk sementara teman-teman, yang menurut saya wajib dilakukan oleh Bitcoin berikutnya, kalau misalnya kita pengen untuk mendapatkan lagi ke area high baru dari sini, adalah untuk clear di atas 42.000 terlebih dahulu. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan di 4-hour chart, sekarang kita tahu bahwa area 42.000 itu sangat signifikan. Di sini kita menemukan rejection besar sebelum pada akhirnya breakout, retest, baru kita rally. Rejection besar sebelum pada akhirnya kita drop dan sekarang mencoba untuk retest. Nah, jika teman-teman kita mampu melihat Bitcoin untuk kembali reclaim di atas area 42.000, oke, artinya kita kembali membuat area ini menjadi support yang harusnya sekarang akan masih menjadi resistance, teman-teman. Kalau kita mampu untuk break dan kemudian jadikan itu kembali menjadi support,
maka ada peluang baru di time frame yang lebih besar, di 1 hour kemungkinan, yaitu adalah potensi juga inverse head and shoulder yang lebih besar tercipta di sini. Nah, jika itu kita lihat teman-teman, maka itu kemungkinan juga bisa teman-teman manfaatkan untuk kembali masuk. Ketika breakout dari neckline-nya, ini saya hapus dulu mungkin supaya lebih enak teman-teman lihatnya, saya pakainya ini saja. Oke, pakai ini. Kalau kita kembali reclaim di atas 42.000, maka kita berpotensi teman-teman untuk membentuk inverse and shoulder yang lebih besar. Sorry, ini saya hapus dulu. Time frame kecil, oke. Ini left shoulder-nya, ini head-nya, dan ini berpotensi menjadi right shoulder-nya. Oke. Tetapi hal pertama yang harus kita lakukan dulu adalah reclaim di atas 42.000. Yang sudah kita ketahui menjadi area yang sangat krusial dalam beberapa minggu terakhir. Nah, sebelum hal tersebut terjadi, kita masih harus super skeptis teman-teman dengan apa yang kita lihat di Bitcoin dalam beberapa jam terakhir. Walaupun kita memang mendapatkan ada rebound, tapi clearly kita masih berada di bawah area yang sangat krusial selama beberapa minggu belakangan, yaitu dalam area 42.000. Terkecuali memang teman-teman mendapatkan setupnya dari sekitaran area di sini, menurut saya masih cukup worth it untuk diambil. Sama saja apabila kalau kita ternyata kembali drop teman-teman, dan start untuk kembali membuat ada reversal pattern di sini. Menurut saya selama 40.000 ini hold, maka setiap reversal pattern yang ada di sekitaran area di sini, itu worth it untuk dicoba ambil teman-teman. Dan mungkin kalian bisa TP di sekitaran area 42.000, kalau drop lagi kalian bisa TP lagi 42.000, dan seterusnya. Karena kita juga berpotensi mendapatkan ada sideways movement di sekitaran area di sini, atau ranging movement. Sebelum pada akhirnya kita kembali start untuk mendapatkan momentum ke atas. So, kalau misalnya teman-teman kembali mau mencari setup, ada dua hal yang bisa kalian tunggu. Pertama, kita kembali reclaim di atas area 42.000, dan close 4-hour candle di area 42.000-an. Mungkin start untuk mendapatkan 2 atau 3 candle di atas area tersebut. Nah, ini mungkin kalian bisa start untuk mencari peluang untuk long. Atau kita kembali ke area 40-an ribu di sini dan start untuk kembali membuat ada reversal pattern. Ini juga bisa kalian manfaatkan. Malam hari ini kita kemungkinan akan melihat semacam volatility terutama di stock market dan juga di dollar index karena akan ada data CPI yang bakalan dirilis nanti malam pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. So, kalau misalnya kalian pengen tontonan yang menarik, saya rasa nanti malam bakalan ada tontonan yang menarik tersebut. Tapi untuk short term, saya rasa kita akan melihat Bitcoin untuk at least mencoba sekali untuk mampu break di atas area 42.000 di sini. Dan ini akan menjadi area yang sangat krusial untuk mampu kita break. Kalau kita mampu melihat hal tersebut, maka ini bisa menjadi setup berikutnya bagi teman-teman untuk masuk. Tetapi sebelum kita mampu untuk break di atas area tersebut, teman-teman, saya tidak akan masuk untuk long di sekitaran area di sini karena risk to reward ratio-nya tidak berpihak ke saya. Kecuali teman-teman yang sudah sempat masuk di sekitaran area di sini, ya selamat, harusnya kalian dalam keadaan cuan, tapi yang belum sempat masuk, saya rasa tidak worth it untuk diambil sekarang. Oke? So, saya rasa itu saja sih yang perlu saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Kesimpulannya adalah kalau untuk Bitcoin, short term saya melihat kita akan start untuk konsolidasi di sini dan kembali nge-retest ke area 42.000. Nah, untuk masalah breakout atau enggaknya saya nggak tahu. Nanti kita harus melihat keputusan dari market seperti apa. Tapi intinya adalah short term saya melihat sideways kemudian push ke atas. Dan dari sini kita harus melihat apa yang akan terjadi ke Bitcoin berikutnya. Kalau ternyata ada rejection besar dari sana, dan kita kembali drop ke area 40-an ribu. Nah, ini teman-teman bisa start untuk kembali jeli untuk mencoba mencari setup berikutnya. Tapi kalau misalnya kita masih berada di pertengahan seperti ini, menurut saya ini adalah no trading zone. Sesimpel itu. Oke? So, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai selesai video hari ini. See you in the next video. Bye-bye.